Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Jumat 14 Oktober 2016 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya kami mengajak Anda mengikuti kilas berita utama berikut ini. Pelayanan pajak kendaraan bermotor bebas pungli. Murad Ismail terpanggil bangun Maluku. Demikian tadi cuplikan berita Maluku Antar Nusa malam ini di samping sejumlah berita menarik lainnya. Saya Endang Kurniawati, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Saudara, pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Pembayaran Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku bebas dari pencaloan dan pungutan liar. Bahkan pengurusan pajak tersebut hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 1 hari. Saudara, pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Pembayaran Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku bebas dari pencaloan dan pungutan liar. Bahkan pengurusan pajak tersebut hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 1 hari. Sebagai implementasi dari instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait pelayanan publik yang bebas pungli, Kantor Pelayanan Pembayaran Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku di Kantor Samsat Ambon telah menerapkan pelayanan yang bebas percaloan dan pungutan liar. Selain bebas calo dan pungli, di kantor ini pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, penerbitan STNK dan TNKB dilakukan sehari jadi. Masyarakat tidak lagi harus menunggu lama seperti sebelumnya yang bisa memakan waktu 2-3 hari. Hal ini pun diungkapkan beberapa warga Kota Ambon saat mengurus pembayaran pajak di kantor tersebut. Setahu saya nggak ada. Iya. Sesuai prosedur antrian lah. Sesuai antrian. Selama ini tidak pernah. Sesuai dengan peraturan yang tertera di situ. Jadi yang tertera di bill itu berapa, itu yang dibayar sebegitu. Bebas calo dan pungli serta proses penerbitan sehari jadi merupakan bagian dari terobosan Samsat Ambon dalam pelayanan kepada masyarakat. Terobosan lainnya yaitu sistem pengarsipan dilakukan secara komputerisasi. Sistem komputerisasi ini untuk memudahkan pengurusan berikut karena data wajib pajak maupun pemilik kendaraan bermotor sudah tersimpan melalui sistem tersebut. Christine Sipahelut, Edmond Tupan melaporkan. Saudara, Irjen Polisi Murad Ismail, mantan Kapolda Maluku, yang kini menjabat Komandan Korps Brimob Polri, mengaku terpanggil untuk ikut membangun Maluku. Murad menilai potensi dan kekayaan Maluku belum maksimal dikelola dan dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Pada acara malam ramah tamah penyerahan bonus bagi atlet peraih medali PON 19 Jawa Barat di kediamannya kawasan Poka Ambon Kamis malam, Komandan Korps Brimob Polri Irjen Polisi Murad Ismail menegaskan perhatiannya kepada para atlet seperti ini adalah sebagai bentuk untuk kepeduliannya yang luar biasa bagi Maluku. Murad menyatakan ini merupakan salah satu perhatiannya terhadap pembinaan olahraga di Maluku yang dinilai masih belum optimal. Sebagai putra Maluku yang kini berkiprah di tingkat nasional, dirinya benar-benar merasa terpanggil untuk ikut membangun Maluku bukan hanya di sektor olahraga, namun pada semua lini. Mengembangkan dan memanfaatkan secara optimal sektor-sektor potensial Maluku seperti kelautan, kehutanan, juga migas, sudah saatnya dipacu secara terencana. Dirinya menilai Maluku merupakan wilayah yang sangat kaya di tanah air, namun masyarakatnya belum menikmati kekayaan yang ada. Sebaliknya, daerah lain yang tidak sekaya Maluku justru masyarakatnya sejahtera. Income per kapita daerah tersebut juga meningkat drastis. Bahkan Maluku yang kaya akan potensi laut, namun pengolahan akan potensi yang ada justru dikeruk dan diolah di tempat bahkan negara lain. Atas pertimbangan itulah, Irjen Polisi Murad Ismail menyatakan dirinya telah terpanggil untuk ikut membangun Maluku.
orang Maluku ini sebenarnya kesabarannya luar biasa. Apa yang tidak ada di Maluku? Seluruhnya orang mengagumi Maluku ini dengan kekayaannya luar biasa. Laut terpanjang di Indonesia ini. Laut terdalam di Indonesia dan ikannya luar biasa. Dulu kita ingat waktu saya masih kecil-kecil, Jepang itu 50 tahun tangkap ikan di Maluku tidak habis. Terus disambung dengan Korea 25 tahun nggak habis. Dari belakang ini Thailand, itu pun tidak habis-habis. Tapi kok kok kita miskin sekali nih. APBD untuk Maluku cuma 2,5 triliun. Kalau dibandingkan sama Papua 50 triliun dan Aceh itu 30 triliun. Awalnya saya menganggap Maluku biasa-biasa saja. Saya segala macam sudah punya. Tapi begitu saya lihat keadaan sekarang ini, saya merasa terpanggil untuk bagaimana saya mau mengangkat lagi nama Maluku, nama besar Maluku yang lalu-lalu. Saya mau mengangkat nama besar Maluku kalau saya dikasih kesempatan untuk memimpin Maluku. Komandan Korps Brimob Polri Irjen Polisi Murad Ismail Kamis malam membagikan bonus kepada para atlet Maluku yang berhasil meraih medali pada PON 19 Jawa Barat. Murad menegaskan apa yang dilakukannya ini bukan gagah-gagahan, tetapi murni sebagai bentuk kepedulian dirinya terhadap perjuangan atlet-atlet Maluku di PON. Sepekan sebelum pembukaan Pekan Olahraga Nasional PON 19 Jawa Barat di depan kontingen Maluku di Jakarta, Komandan Korps Brimob Polri Irjen Polisi Murad Ismail berjanji akan memberikan bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali emas pada PON. Janji itu diwujudkan oleh mantan Kapolda Maluku ini Kamis malam di kediamannya di Poka Ambon. Bonus yang diberikan juga bukan hanya bagi atlet peraih medali emas, tapi juga bagi mereka yang berhasil mempersembahkan perak dan perunggu bagi kontingen Maluku. Wajah sukacita terpancar dari wajah-wajah para atlet karena mereka merasa sangat diperhatikan. Jerih lelah mereka sama PON dan berbuah medali mendapat apresiasi tinggi dari Komandan Korps Brimob Polri Irjen Polisi Murad Ismail. Kepada pers, Murad Ismail menegaskan apa yang dilakukannya ini bukan sebagai bentuk gagah-gagahan atau pamer kekayaan, tapi murni kepedulian dirinya terhadap perjuangan anak-anak Maluku pada event PON. Sebagai putra Maluku, dirinya mengaku prihatin, juga peduli terhadap perjuangan atlet-atlet Maluku yang berjuang seadanya, tapi mampu mempersembahkan medali bagi Maluku. Karenanya, sebagai pahlawan di sektor olahraga, mereka ini layak diberikan penghargaan. Saya kemarin itu spontan, ketika petinju-petinju kita yang mereka mau cari tempat untuk TC dalam rangka PON itu, saya langsung tergugah. Begitu Pak Sam ngomong sama saya, Wali, langsung saya bilang diadakan di tempat saya. Dan di situ saya melihat, wah betapa sedihnya di Maluku ini. Dengan apa adanya, dengan segala macam keterbatasan. Ini bukan saya bukan sok-sokan, bukan saya merasa saya hebat, tidak. Tapi saya merasa terpanggil sebagai putra daerah yang udah keluar lama dari daerah terus kembali ke daerahnya seperti ini, Mas. Saya harap ya atlet-atlet kita, olahragawan kita ini ketika dia jadi olahragawan itu dipersiapkanlah untuk masa depannya dia. Minimal jadi pegawai negeri, minimal jadi pegawai bank. Bila perlu kita kasih perumahan buat dia. Jadi masyarakat Maluku tuh terbangun. Motivasinya, rasa cinta terhadap Maluku itu luar biasa. Ini kalau kita bangun dari sekarang. Ikut menyaksikan penyerahan bonus pada acara Ramatama di kediaman Murad Ismail tadi malam, Pangdam 16 Patimura Kapolda Maluku, serta sejumlah pejabat lingkup Polda Maluku dan Kodam Patimura, serta undangan lainnya. Sementara itu, penyerahan bonus bagi atlet Maluku peraih medali PON 19 oleh pemerintah Provinsi Maluku kabarnya baru akan dilakukan dalam waktu dekat. Pada PON 19 Jawa Barat, 17 hingga 29 September 2016, Maluku berhasil meraih 7 medali emas, 3 perak, dan 9 medali perunggu, berada pada peringkat 20 perolehan medali. Medali diperoleh melalui cabang atletik,
dayung, karate, kempo, dan cabang tinju. Atletik mempersembahkan 1 emas, 1 perak, 3 perunggu, dayung dengan 3 emas, 2 perunggu, karate 1 perak, kempo 1 emas dan 1 perunggu, serta tinju 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Luki Sopakua dan Edmond Tupan melaporkan. Saudara, skenario besar pemenangan pasangan Paparisa Baru terus dikonsolidasikan tim untuk menggalang suara rakyat. Wakil Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru Z. Pormes menyatakan konsolidasi di masing-masing partai pengusung akan dipusatkan pada tim pemenangan dan kampanye Paparisa yang melibatkan ketiga partai. Konsolidasi dalam menggalang dukungan rakyat terhadap pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Richard Wanapesi dan Syarif Adler terus dilakukan. Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Paparisa Baru, Seth Pormes, mengakui konsolidasi dilakukan baik di masing-masing internal maupun konsolidasi besar 3 partai pengusung. Skenario pemenangan Paparisa Baru dalam strateginya untuk menggalang dukungan rakyat dimotori tim pemenangan dan kampanye yang di dalamnya terdapat 3 partai pengusung, Golkar, P3, dan Nasdem. Di samping konsolidasi 3 partai koalisi ini, tim pemenangan Paparisa juga bekerja dengan relawan dan kelompok-kelompok profesional yang berkeinginan menyuarakan dukungan politiknya terhadap pasangan Paparisa Baru. Masing-masing partai memiliki konsolidasi internalnya, itu kita hargai, tapi grand skenario pemenangan secara global itu telah disiapkan oleh tim pemenangan yang terdiri dari 3 partai koalisi ini. Nah, di samping itu juga kan ada relawan, ada kelompok-kelompok profesional yang secara panggilan nurani mereka mau menyalurkan aspirasi politik mereka ke pasangan Paparisa. Dan sejauh ini konsolidasi berjalan sangat luar biasa. Bakal calon wakil wali kota Ambon, Syarif Adler, mengharapkan para kader, simpatisan, dan pendukung Paparisa Baru untuk bekerja jujur memenangkan pertarungan politik Pilkada Kota Ambon 2017. Rakyat mesti diberikan kebebasan untuk menyampaikan hak politiknya tanpa ada unsur paksaan. Mari kita bermain secara fair. Mari kita bermain secara jujur. Ya. Jangan kita mau melaksanakan, mau memenangkan pertarungan di Pilkada 2017 besok ini dengan menghalalkan segala cara. Jangan. Kita bermain secara fair. Kita bermain secara jujur. Kita berikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih tanpa harus ada paksaan dari pihak manapun, termasuk Paparisa Baru. Tim pemenangan Paparisa Baru telah menyiapkan para kader untuk mengawal setiap tahapan Pilkada Kota Ambon, mulai dari proses di PPS hingga penghitungan suara. Paparisa berkomitmen menangkan Pilkada Kota Ambon dilandasi prinsip-prinsip demokrasi tanpa adanya intervensi maupun kecurangan. Melkilatus Sawaule, Junaidi Asril melaporkan. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Ambon terus mengintensifkan konsolidasi pemenangan pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina. Konsolidasi yang dilakukan ini dimaksudkan untuk memperkuat basis dan simpul-simpul pemenangan pantas dalam Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Konsolidasi dengan memperkuat basis dan simpul-simpul pemenangan pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina terus diintensifkan DPC Partai Bulan Bintang Kota Ambon. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Ambon Ridwan Hasan menyatakan konsolidasi yang dilakukan pihaknya dengan mendatangi para kader dan simpatisan untuk memperkenalkan pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina yang diusung dalam Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Salah satu konsolidasi yang dilakukan DPC Partai Bulan Bintang Kota Ambon adalah silaturahmi dengan warga yang ada di Kampung Jawa Pandan Kasturi.
Dalam silaturahmi dengan warga yang ada di Kampung Jawa Pandan Kasturi, dihadiri pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina. Di hadapan warga Kampung Jawa Pandan Kasturi, Paulus Kastanya memaparkan program pro rakyat yang akan dilaksanakan bila dirinya bersama Sam Latukonsina terpilih memimpin Kota Ambon periode 5 tahun ke depan. Program pro rakyat yang akan dikedepankan pasangan pantas yang diuraikan Paulus Kastanya diantaranya pendidikan dan kesehatan yang prima, peningkatan perekonomian serta penciptaan lapangan kerja sebagai upaya menurunkan angka pengangguran di Kota Ambon yang kini masih berada pada level 33%. Sementara Sam Latukonsina menguraikan dirinya bersama Paulus Kastanya siap memimpin dan memajukan Kota Ambon. Hal ini karena dengan dukungan 9 partai politik dengan akumulasi 25 kursi di DPRD, pasangan pantas optimis dapat memenangkan Pilkada 2017 mendatang. Boy Nahrum Unga melaporkan. Saudara, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon 2017 mendatang akan diikuti dua pasangan, yakni Richard Lohanapesi Syarif Adler dan pasangan Poli Kastanya Sam Latukonsina. Warga kota Ambon terutama di level bawah menilai kedua pasangan ini sama-sama memiliki peluang untuk memenangkan Pilkada Kota Ambon. Dan berikut kita ikuti tanggapan masyarakat terhadap kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Kadang-kadang ini kan kandidat, dia semua banyak janji. Jadi itu saya tahu kata rakyat ini inginkan seperti apa. Ya rakyat ini kan terjun, artinya berbuat yang nyata. Artinya bisa macam orang bilang tingkat kemiskinan menurun, pengangguran itu bisa. Bukan pembangunan yang diinginkan. Tertib parkir, aku sudah tertib parkir. Sosialisasinya terhadap kita masyarakat kecil seperti ini kan kenyataannya seperti ini. Dia punya negosiasi atau komitmen terus pengertian terhadap kita si pengemudi yang ada dan masyarakat kecil yang ada di Kota Ambon ini terbukti. Apanya yang terbukti? Terbukti seperti kita diberikan izin untuk bisa demonstrasi, parkir. Lanjutan pembangunan, penampungan, pembangunan. Oh, pembangunan. Baikkan infrastruktur ya. Baikkan jalan yang ada lebih baik lagi. Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan bersama Dinas Pariwisata Kota Ambon menggelar konsultasi publik di Ambon kemarin. Konsultasi publik itu dalam rangka penyampaian hasil kerja tim perencana Ambon Kota Musik Dunia. Dalam mewujudkan Ambon sebagai kota musik dunia, Dinas Pariwisata menggandeng Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Hasil kerja tim konsultan Berkrab dipublikasikan lewat konsultasi publik yang dilaksanakan di Ambon kemarin. Dalam konsultasi publik itu, Dinas Pariwisata Kota Ambon melibatkan para musisi yang ada di Kota Ambon. Kehadiran para musikus dalam forum konsultasi publik ini sangat penting untuk memberikan pembobotan terhadap 25 action plan yang telah dibuat tim perencana Ambon menuju kota musik dunia. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon HM Sopakua. Deputi Fasilitator HKI dan Regulasi Berkrab Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan RI menyatakan kehadiran berbagai komponen yang terkait dengan musik dalam forum konsultasi publik ini sangat penting. Keinginan untuk menjadikan kota Ambon sebagai kota musik dunia perlu didukung penuh oleh masyarakat di kota ini. Berkrab melihat kota Ambon memiliki peluang yang cukup besar untuk dijadikan sebagai kota musik dunia. Namun keinginan tersebut perlu dikemas dengan baik sehingga dapat membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan para seniman di daerah ini. Jadi pada dasarnya Berkrab senang sekali bisa memfasilitasi keinginan atau niat baik dari masyarakat Kota Ambon untuk menjadikan Kota Ambon sebagai kota musik dunia. Tentu saja dalam hal ini kami membutuhkan banyak masukan dari berbagai komponen
bukan hanya dari unsur pemerintah namun juga komunitas yang pasti. Dengan demikian yang kita harapkan adalah nantinya masukan-masukan ini akan disepakati bersama dan menjadi kebulatan tekad dan akhirnya akan menjadi tanggung jawab bersama untuk melaksanakannya. Karena tidak mungkin juga tadi seperti saya sampaikan bahwa kegiatan ini hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah saja atau pemerintah pusat saja, tapi juga harus dilakukan oleh semua komponen masyarakat Kota Ambon khususnya maupun pemerintah Provinsi Maluku pada umumnya. Dalam action plan yang telah dibuat terdapat berbagai unsur yang akan dikembangkan meliputi sosial budaya, infrastruktur, pengembangan industri, serta musik dan komunitas. Para seniman musik di Kota Ambon berharap perencanaan Ambon menuju kota musik dunia ini dapat dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan seluruh masyarakat, khususnya para seniman musik di kota ini. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Ambon memberikan dukungan penuh bagi upaya menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia. Pemkot bersama DPRD akan mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan tersebut. Keinginan Badan Ekonomi Kreatif untuk menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia disambut positif oleh pemerintah Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon menilai keinginan tersebut perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya para seniman musik. Hal itu disampaikan Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru dalam forum konsultasi publik dalam rangka penyampaian hasil kerja tim perencana Ambon menuju kota musik dunia kemarin. Menurut Latuheru, kesempatan emas yang diberikan Berkraf bagi Ambon ini perlu dijemput oleh para seniman musik dengan karya-karya yang membumi. Latuheru berharap melalui program menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia akan membawa dampak positif bagi para seniman musik di kota ini. Kami sangat memberikan apresiasi ya kepada Badan Kreatif karena mengapa kita sama dengan kita mendapat rodang runtuh sebetulnya ya. Setelah kita menetapkan atau kita mendeklarasikan Ambon itu sebagai kota musik, ternyata itu ditangkap juga oleh Berkraf ya. Sebab bicara soal Ambon kota musik dan tadi dalam percakapan panjang apalagi menuju ke kota musik dunia, itu banyak hal yang harus kita kerjakan dan itu tidak bisa kita kerjakan sendiri sebagai pemerintah ya kota. Karena itu mesti butuh berbagai stakeholders untuk menunjang ya, termasuk juga pemerintah pusat melalui Berkraf, pemerintah provinsi, tapi juga stakeholders lainnya, termasuk paling utama juga adalah para musisi. Nah, kalau ditanya dukungan pemerintah kota seperti apa, ya kami sudah tentu memberikan dukungan luar biasa ya. Kalau ini sudah ditangkap oleh Berkraf sebagai pemerintah kota mengembangkan kota kita sendiri, kenapa kita mesti diam-diam? Malah kita memberikan. Oleh karena itu seluruh musisi yang ada di Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya kami minta juga untuk mari kita sama-sama berpartisipasi. Pemerintah Kota Ambon juga akan memberikan dukungan anggaran bagi upaya menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia. Dukungan anggaran tersebut juga akan dibicarakan dengan pemerintah provinsi dan DPRD Kota Ambon. DPRD Kota Ambon menurut Latuheru sudah memberi sinyal terkait dukungan anggaran bagi pelaksanaan Kota Ambon sebagai kota musik dunia yang digagas oleh Berkraf Republik Indonesia. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Yang kedua, beralih ke informasi lain. Saudara, umat Islam di Kota Tual membanjiri lapangan Rodal L untuk merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1438 Hijriah. Perayaan yang diwarnai berbagai kegiatan ini mengangkat tema mempererat persaudaraan antar umat beragama di Kota Tual. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1438 Hijriah di Kota Tual dihadiri ribuan umat Islam. Ketua Panitia Zain Renhoran mengatakan peringatan Tahun Baru Islam sebagai upaya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kepala Kantor Agama Kota Tual Husni Divinubun mengungkapkan peringatan Tahun Baru Islam hendaknya dimaknai umat Islam dengan memahami kisah hijrah atau perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah untuk berdakwah. Karena itu umat Islam di Kota Tual diharapkan meningkatkan dakwah syiar dalam kehidupan saat ini.
Sementara itu, Wali Kota Tual Adam Rahayaan mengatakan hijrah Nabi Muhammad untuk memberi inspirasi perubahan bagi pembebasan diri. Diharapkan semangat perayaan Tahun Baru Islam 1438 Hijriah dapat menjadi motivasi bagi umat Islam di Kota Tual untuk meningkatkan hubungan persaudaraan antara sesama umat beragama. Sebelumnya, Panitia Hari Raya Besar Islami menggelar berbagai kegiatan lomba dalam memperingati Tahun Baru Islam 1438 Hijriah di Kota Tual. Berbagai perlombaan yang dilakukan diantaranya Festival Anak Soleh dengan peserta anak-anak, cerdas cermat, tarian hadrat, dan lomba azan. Di penghujung peringatan Tahun Baru Islam dibagikan hadiah bagi para pemenang lomba. Dari Tual, Ongen Tati Pikalawan melaporkan. Saudara, Sekolah Pertanian Pembangunan Provinsi Maluku menyelenggarakan musyawarah siswa organisasi siswa intrasekolah atau OSIS pagi tadi. Musyawarah siswa itu merupakan bentuk pendidikan demokrasi bagi siswa. Untuk menilai pertanggungjawaban pengurus OSIS periode 2015-2016 serta merumuskan dan menetapkan pengurus OSIS periode 2016-2017, pagi tadi organisasi OSIS Sekolah Pertanian Pembangunan Provinsi Maluku menggelar musyawarah siswa. Musyawarah siswa yang merupakan badan tertinggi OSIS yang diselenggarakan oleh sekolah ini melibatkan 103 siswa. Peserta musyawarah terdiri dari utusan dari 5 jurusan dari 18 rombongan belajar, ditambah peninjau dan peserta biasa. Selain memilih pengurus baru dan menetapkan program kerja tahun berikutnya, musyawarah tersebut juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun sebelumnya. Kepala Tata Usaha Sekolah Pertanian Pembangunan Provinsi Maluku Ahmad Tualepe saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, musyawarah siswa Sekolah Pertanian Pembangunan Maluku yang dilaksanakan ini merupakan agenda tahunan sekolah itu. Musyawarah siswa merupakan bentuk pembelajaran demokrasi bagi para siswa di sekolah. Dengannya mereka dapat menghargai satu sama lain termasuk pandangan dan pendapat dengan cara yang wajar dan bermartabat. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara OSIS dilakukan secara langsung melalui sidang pleno. Tata cara dan syarat-syarat serta mekanisme pemilihan ditentukan melalui sidang komisi. Nah, karena ini merupakan satu wahana pembelajaran demokrasi terhadap siswa, supaya siswa itu kan mengenal demokrasi secara murni dan secara mufakat, sehingga tiap tahun itu musyawarah ini tetap dilaksanakan. Harapan dari kita selaku pimpinan sekolah supaya siswa ini ke depan bisa memberikan satu hal yang sifatnya subjektif terhadap mereka punya organisasi. Ahmad Tualepe menjelaskan satu peserta hanya mempunyai satu suara. Penggunaan hak suara tidak dapat diwakilkan dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh mayoritas suara peserta dari peserta yang hadir. Musyawarah siswa diikuti 103 peserta dan berlangsung selama 1 hari. Rahma Latukonsina, Bambang Yudaswara melaporkan. Pengembangan kompetensi kepala sekolah secara profesional berimbas pada guru dan bermuara pada peningkatan mutu lembaga pendidikan. Untuk maksud itu, Gugus 1 Kecamatan Baguala membentuk kelompok kerja kepala sekolah yang dilantik Kamis pagi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beni Kainama mengatakan sekolah dasar merupakan pendidikan formal pertama yang membentuk sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya mengembangkan pengetahuan, namun juga membentuk karakter. Pembentukan karakter begitu penting dan tidak mudah diajarkan, namun dapat dibentuk melalui perubahan sikap perilaku seseorang. Hal ini disampaikan Kainama pada pelantikan kelompok kerja Kepala Sekolah K3S Gugus 1 Kecamatan Baguala periode 2016-2019, Kamis pagi. Pembentukan K3S ini penting sebagai wadah untuk saling berbagi di bidang pembelajaran,
dalam rangka meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah dapat dijadikan contoh bagi guru sebagai sumber pengembangan mutu pendidikan di sekolah. K3S diharapkan bersinergi dengan kelompok kerja gugus KKG untuk membangun mutu pendidikan di gugus tersebut. Menurut Kainama, hasil uji kompetensi guru Maluku terendah di tahun 2015 menjadi bahan evaluasi dan motivasi guru di daerah ini untuk meningkatkan kompetensinya. Gugus ini penting sekali sebab wadah ini terhimpun semua kepala sekolah, ada 10 sekolah. Mereka akan mengkoordinir 10 sekolah guru-gurunya sehingga mudah memahami berbagai inovasi kurikulum, berbagai permasalahan pendidikan yang sementara berkembang. Jadi nanti ada guru-gurunya MGMP gugus, karena ini kan kumpulan dari kepala-kepala sekolahnya. Dengan dibentuk ini maka pasti ke depan kemajuan pendidikan akan tergantung dari kerja dari gugus ini. Keberadaan K3S sebagai wadah profesional kepala sekolah di gugus sangat strategis dalam meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Program K3S diimplementasikan untuk menjawab berbagai permasalahan manajerial yang dialami serta peningkatan kompetensi kepala sekolah yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Guru dan kepala sekolah diharapkan membangun kerjasama yang baik untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif. Dengannya peserta didik dapat menikmati suasana belajar yang menyenangkan di lingkungan tempat mereka belajar. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Saudara, SMP Negeri 15 Ambon menggelar Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni yang diikuti perwakilan 22 kelas di sekolah tersebut. Porseni digelar untuk mengembangkan prestasi dan semangat kebersamaan para siswa. Para guru SMP Negeri 15 Ambon mendukung berbagai program OSIS di sekolah itu. Dukungan yang diberikan terutama bagi kegiatan yang dapat mendorong siswa mengembangkan kreativitas, prestasi, dan kebersamaan. Salah satu program OSIS SMP Negeri 15 Ambon yang mendapat dukungan adalah Pekan Olahraga dan Seni Proseni. Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam proseni itu adalah bola voli, tenis meja, dan olahraga tradisional Hasen. Sementara seni berupa lomba cipta puisi dan yel-yel kontingen. Dalam proseni ini dilaksanakan pula lomba cerdas cermat dan olimpiade sains. Wakil Kepala SMP Negeri 15 Ambon, Yakob Horu mengatakan proseni dilaksanakan bertepatan dengan pertengahan semester ganjil. Menurutnya dengan proseni seperti ini siswa dapat meningkatkan kreativitas mereka, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Horu mengaku siswa SMP Negeri 15 sebelumnya telah menunjukkan prestasi di tingkat provinsi dan nasional. Hal itu dibuktikan dengan berbagai penghargaan dan trofi yang diraih tim bola voli SMP Negeri 15 Ambon. Untuk SMP Negeri 15 ini olahraga prestasi yang paling menonjol itu bola voli, ada tenis meja juga, bahkan atletik. Tapi yang paling menonjol sekali itu bola voli karena kemarin tahun ini kita mewakili Provinsi Maluku ini ke tingkat nasional, baik tim putra maupun tim putri. Ada 14 siswa yang ke tingkat nasional. Pengawas pembina dari Dinas Pendidikan Kota Ambon, Desy Latu, membuka proseni SMP Negeri 15 Ambon tahun 2016. Latu mengatakan proseni bukan sekedar kegiatan seremonial, namun proseni merupakan bagian dari proses akademik yang perlu mendapat perhatian guru dan siswa. Hal itu dikarenakan melalui proseni seperti ini para siswa dapat meningkatkan bakat dan prestasi mereka. Diharapkan peserta lomba memaknai tema proseni yakni kembangkan kreativitas, semangat kebersamaan, dan solidaritas yang tinggi. Hal itu penting agar peserta yang bertanding memiliki jiwa sportivitas dan solidaritas. Porseni SMP Negeri 15 Ambon ada permainan lokal yang kemudian diangkat menjadi salah satu mata lomba, yaitu Asen. Asen ini adalah permainan daerah yang memang banyak pada saat dilakukan itu banyak menggunakan otot. Nah, oleh sebab itu dia menjadi salah satu mata lomba di sini
dan juga diajarkan di dalam muatan lokal di sekolah. Karena porseni yang dilakukan ini adalah wujud dari pembelajaran sebenarnya. OSIS SMP Negeri 15 Ambon setiap tahun melaksanakan proseni dengan melibatkan semua siswa. Melalui kegiatan proseni ini juga keluarga besar SMP Negeri 15 Ambon bertekad melestarikan olahraga tradisional sebagai muatan lokal di sekolah tersebut. Hamzah Tumia melaporkan. Saudara Komisi D DPRD Maluku mempertanyakan rekrutmen pendamping dana desa di Maluku. Pengelolaan alokasi dana desa di sejumlah desa di Maluku berujung pada proses hukum akibat ketidakpahaman aparat desa. Wakil Ketua Komisi D DPRD Maluku, John Rahantoknam, mengatakan rekrutmen pendamping dana desa harus dievaluasi karena dinilai lamban. Akibat ketidaktahuan aparat desa karena tidak memiliki pendamping, pengelolaan dana desa bantuan pemerintah pusat berujung proses hukum. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku, Rusdi Ambon, mengatakan rekrutmen pendamping dana desa bukan wewenang pemerintah Provinsi Maluku. Rekrutmen itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Penyaluran dana desa harus dikawal dan perlu dievaluasi dengan baik, dengan kehati-hatian. Karena kepala desa bisa saja melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pertanggungjawabannya. Penyalahgunaan dana desa ini mengakibatkan banyak kepala desa tersangkut hukum karena belum memahami penggunaan dana tersebut. Koordinasi, evaluasi, serta pengawalan di lapangan perlu ditingkatkan agar penyaluran dana desa berjalan tepat sasaran. Selain membahas rekrutmen tenaga pendamping dana desa, rapat kerja Komisi D DPRD dengan instansi terkait ini membahas pula kebijakan umum anggaran perubahan Dinas Sosial dan Nakertrans Provinsi Maluku. Rahmal Tukonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, lampu lalu lintas yang tidak berfungsi di beberapa perempatan jalan protokoler meresahkan pengguna jalan. Warga mengkhawatirkan keselamatan mereka akibat arus kendaraan yang semrawut. Arus lalu lintas di beberapa perempatan jalan utama di Kota Ambon sejak beberapa waktu terakhir terus disoroti warga pengguna jalan. Hal ini dikarenakan tidak berfungsinya lampu lalu lintas yang terpasang di sana. Hilir mudik kendaraan yang tidak mengikuti tanda lampu lalu lintas membuat arus perlintasan semakin semrawut. Warga pengguna jalan pun mengkhawatirkan aspek keselamatan mereka bila melintas di perempatan. Beberapa warga kota yang ditemui mengungkapkan keluhan mereka terkait lampu pengaturan lalu lintas yang terkesan dibiarkan rusak tanpa ada perbaikan. Belum adanya tindak lanjut membuat warga beranggapan dinas terkait untuk melakukan atas keselamatan pengguna jalan. Dengan ini ini kecelakaan bukan 1-2 kali, hampir setiap hari. Ya memang betul yang fatal karena orang yang kecepatannya berkurang di perapatan ini. Jadi kalau dengan itu kan menyusahkan banyak. Apalagi pengguna jalan ya? Iya, apalagi pengguna jalan, anak sekolah mau menyeberang, anak SD belum mau sekolah Ada juga tapi kurang maksimal. Pemerintah harus memaksimalkan supaya mengurangi kemacetan dan segala kegiatan yang terhambat. Lampu lalu lintas yang tidak berfungsi di beberapa titik perempatan jalan di Kota Ambon sudah sering kali terjadi. Namun belum adanya perbaikan hingga kini membuat warga pengguna jalan mempertanyakan kinerja dinas-dinas terkait. Aspek keselamatan berlalu lintas yang selalu dikampanyekan seakan hanya menjadi simbol semata. Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, pedagang buah segar meminta pemerintah Kota Ambon menyediakan tempat khusus bagi mereka. Ketersediaan pasar buah diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah Kota Ambon. Pedagang buah segar di Kota Ambon terlihat di beberapa tempat, salah satunya di trotoar Jalan Pantai Losari.
Pedagang buah segar di lokasi ini mengaku terpaksa beraktivitas di trotoar karena selama ini belum ada pasar buah khusus di kota Ambon. Meski berjualan di atas trotoar, namun mereka selalu membayar retribusi kepada petugas Dinas Pendapatan Kota Ambon. Ali, salah seorang pedagang buah segar, meminta pemerintah Kota Ambon menyediakan tempat khusus yang representatif untuk mereka. Kalau saya maunya dikasih tampak yang bagus-bagus untuk penjual buah pada pemerintah tuh, supaya katong jual bagus-bagus ya, rapi. Kalau begini katong mau kasih ambil barang lah banyak-banyak begini, katong takutnya dibongkar lagi. Ya pokoknya katong ada tampak kayak di pasar Rumbai begitu. Keluhan terhadap penataan pasar juga disampaikan salah seorang warga Kota Ambon. Menurutnya pemerintah Kota Ambon mestinya menata pasar sesuai dengan jenis dagangan. Pasar sentral ekonomi yang ada di Mardika itu sungguh sangat semraut, iya kan? Banyak ya program pemerintah itu membangun tidak tepat guna. Nah, ini sehingga ke depan saya menghimbau pemerintah kota untuk menata pasar yang lebih baik. Dahlan menyebutkan ada pasar yang dibangun pemerintah tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pedagang. Hal itu dikarenakan pasar tersebut dibangun tidak melibatkan pedagang. Hamjatumia melaporkan.